tengah kesuksesan yang kini digamit Nela Karisma dan Via Valen, ancaman buruk untuk karir mereka sedang mengintai. Bukan karena masalah honor manggung atau kasus narkoba, duo biduan dangdut koplo ini tersandung masalah yang terbilang sepele, bedak oplosan. Nama Nela dan Via diseret setelah Polda Jawa Timur mengungkap kasus produk kosmetik ilegal merek DSC. Dari pengembangan terungkap, jika Nela dan Via pernah dibayar sebagai brand ambassador atau di-endorse untuk mempromosikan kosmetik abal-abal tersebut. Belum diketahui berapa uang yang sudah diterima pedangdut ini atas kerjasama tersebut. Selasa siang kemarin, Nela Karisma akhirnya memenuhi panggilan penyidik Diskrimsus Polda Jawa Timur dalam status sebagai saksi. Sayang, usai diperiksa, penyanyi kelahiran Kediri tak bersedia memberikan keterangan. Sementara itu, Via Valen yang mangkir dalam pemanggilan pertama akan kembali dipanggil tanggal 20 Desember nanti. Jika dalam pemanggilan kedua tak juga datang, ada kemungkinan ia akan dijemput paksa. Polisi merasa perlu meminta keterangan dari dua penyanyi ini karena disinyalir mengetahui praktek ilegal produk kosmetik yang memiliki keuntungan hampir 500 juta rupiah setiap bulan. Ribut-ribut endorse kosmetik abal-abal yang menyeret Via Valen dan Nela Karisma membuat sejumlah selebritis yang pernah mendapat job serupa angkat bicara. Cheryl Juno, salah satu mantan personil girl band Cherrybelle, adalah penyanyi yang laris manis menerima endorse kosmetik. Beruntung tak pernah terkena masalah. Endorsement biasanya aku ngelihat ya brand apa yang mengendorse aku gitu, apa sudah banyak reviewnya gitu. Dan biasanya sebelum aku di endorse aku bilang aku akan mereview dulu barang ini terlebih dahulu, baru aku sampaikan ke followersnya aku, karena aku nggak mau followersnya aku itu mencoba barang yang tidak aku coba terlebih dahulu, ataupun mencoba barang yang kurang berguna gitu. Tak saja produk lokal, Shirley bahkan mendapat produk kosmetik asal negeri Sakurai, Jepang. Oh, kecantikan juga kali ya, lebih ke kecantikan juga di endorsement sama salah satu brand dari Jepang, ada kosmetik gitu. Terus waktu itu brand itu sendiri udah ada sebenarnya di Jepang, dan aku waktu ke Jepang udah ngeliat langsung store-nya, terus udah banyak juga hasil reviewnya, dan akhirnya mereka sampai di Indonesia dan minta aku untuk mempromosikan brand tersebut. Salah satu rahasianya terlepas dari kasus barang ilegal, Shirley akan selalu mencoba atau melakukan tester terlebih dahulu sebelum menjadi brand ambassador atau endorser. Aku picky banget kalau untuk soal kecantikannya. That's why untuk kecantikan pun biasa harga untuk endorsementnya berbeda gitu. Dan aku sempat bilang dulu kalau produk ini akan dicoba dulu. Kalau misalnya oke, baru aku promoin. Kalau enggak apa-apa, duitnya aku kembalikan gitu. Yang penting nanti followers aku tidak menerima barang-barang yang tidak layak pakai gitu. Jadi kayak krim gitu ya, apalagi ya kalau kosmetik kan ngeri banget ya sekarang, kayak demi mendapatkan jutaan atau ratusan juta rupiah gitu memakai kandungan-kandungan kosmetik yang mengandung merkuri dan non halal dan lain-lainnya gitu. Itu biasanya aku tes dulu, terus aku aku scroll dulu Instagramnya, lihat hasil testingnya dan lain-lain, apakah memang sudah terkenal. Terus aku lihat juga apakah sang online shop ataupun toko tersebut memang terpercaya dan dia tuh toko unggulannya. Maksudnya kayak kan ada yang kayak orang jadi resellernya gitu, takutnya barangnya palsu, mungkin brandnya udah sama-sama brand yang asli tapi jangan-jangan ternyata produknya palsu gitu. Beredar kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya ikut pula membuat Gisela Anastasia uring-uringan. Sebagai wanita pesolek, penyanyi asal Surabaya ini selalu mengandalkan kosmetik untuk mempercantik diri. Meski begitu, ia sudah punya panduan dan cara memilih yang aman. Kalau aku makeup yang penting nyaman, dipakai sama kulit. Kadang-kadang kan kulit kan beda-beda ya, sensitif apa segala macam. Sama pemilihan warnanya yang pas, at least buat dasar. Giselle tak mungkir jika ia termasuk penyuka hampir semua merek,
entah lokal maupun internasional. Aku tuh lapar mata banget kalau lagi beli ke toko makeup. Bisa hampir setiap mampir pasti beli, padahal nggak butuh. Di rumah tuh mau macem-macem. Udah kayak kadang-kadang aku kasih-kasih ke teman-teman yang lagi main ke rumah. Lipstick apa gitu kayak udah kayak kolektor gitu. Kadang-kadang tapi sekarang udah ngerem diri sendiri sih. Soalnya aku bener-bener suka apa aja dibeli gitu. Cuman yang dipakai ya itu lagi. Cuman satu set, paling punya satu set makeup. Meningkatnya peminat kosmetik serta keinginan untuk mendapatkan produk dengan harga yang cukup murah justru membuka peluang bagi sejumlah oknum untuk memperjualbelikan produk-produk kosmetik tanpa adanya legalitas keamanan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang biasa disebut BPOM. Iya kan sekarang emang banyak ya. Sebenarnya bukan sekarang, emang dari dulu pasti ada aja oknum gitu untuk dioplos sendiri, nggak ada izinnya. Tergiur gitu, orang-orang pasti tergiur gitu. Apalagi anak-anak muda yang budgetnya emang pas-pasan, mahasiswa, anak SMA, jajan-jajannya kan mesti nyisihin, kalau mahal-mahal puyeng juga gitu, pasti tergiur. Tapi ya memang kadang-kadang ngerinya karena nggak ada BPOM-nya ya, kita nggak tahu itu beneran aman nggak buat kulit. Belakangan ini sempat beredar isu miring atas maraknya penjualan kosmetik ilegal yang diperjualbelikan secara luas. Untuk menghindari terjadinya masalah pada kasus hukum atau efek bagi kesehatan, Ibu Gempita menyampaikan saran. Makeup yang dipakai kandungannya yang masih berlaku atau yang udah lama-lama atau gimana, takutnya kan jadi mukanya jadi ngaco, jadi berantakan gitu. Nggak bagus buat kesehatan. Cek BPOM dulu. Cek BPOM, kalau nggak ada BPOM-nya laporin aja ke Badan POM, ada kan. Terus sama kadaluarsanya dilihat juga tanggal-tanggal berapanya, karena itu aja sih.